Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat bertatap muka melalui via media. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, bab at-tariq ilal ma'rifatullah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu ma'rifat itu apa sih. Kata ma'rifatullah asal katanya arafa ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menghubungkan panca indera, akal, dan hati. Tahap ma'rifat. Di sini ada yang pertama, tahap ma'rifat yaitu syariat. Secara harfiah, syariat berarti jalan yang lempeng atau jalan seperti air terjun yang lurus. Yang kedua, tarekat. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya, atau mendapat makom, kedudukan yang harus ditempuh hambanya agar bisa sampai kepada Allah, yang mempunyai sifat mahmudah, sifat baik. Yang ketiga, ada hakikat. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar adanya Allah sebagai sumber kebenaran, dan tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada ma'rifat. Yang selanjutnya, golongan ayat yang menjelaskan tentang ma'rifatullah. Yang pertama, ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini boleh menyentuh berbagai aspek, termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Yang kedua, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Yang selanjutnya, ada maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, nafsu, dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Di sini ada beberapa. Yang pertama, al-fiqsu atau kefasikan. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Yang ketiga, ada al-zummu atau kezaliman. Yang keempat, ada al-kizbu atau kedustaan. Yang terakhir, ada sakaratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Yang selanjutnya, maradus syubhat. Maradus syubhat ada 4 bagian. Yang pertama, zalil. Kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, menyimpang. Yang terakhir, lalai. Selanjutnya, ad-dalilah alal wujudillah atau bukti kebenaran Allah. Pada dasarnya, keyakinan akan kebenaran Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seseorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan kebenaran Allah Ta'ala, karena pengetahuan tersebut sudah ada sejak dia diciptakan. Hal yang sama halnya dengan pengetahuan seseorang bahwa kue yang telah dipotong lebih sedikit dari kue yang masih utuh, atau pengetahuan bahwasanya suatu perbuatan pasti ada pelakunya. Seorang anak kecil pun ketika dia dipukul dari belakang misalnya, dengan nalurinya dia akan menengok dan mencari siapa pelakunya. Kalau kemudian dikatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang memukulnya, dia tidak akan percaya. Bahkan mungkin dia akan menangis hingga mengetahui siapa yang memukul untuk kemudian bisa membalasnya. Begitu juga tentang pengetahuan seseorang adanya Allah sebagai Tuhan pencipta. Tanpa berpikir dan belajar pun, hal tersebut sudah ada, tertanam dalam setiap jiwa manusia.
Karena hal inilah para nabi pun heran ketika musuh-musuh Allah menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikan kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 9. Maka para nabi pun menjawab, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Quran Surat Ibrahim ayat 10. Yang selanjutnya, dalil tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua ad-dalilul hisyi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga ad-dalilul aqli atau dalil akal. Yang keempat ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu. Yang terakhir ada ad-dalilul takhiri atau dalil sejarah. Yang selanjutnya di sini ada penciptaan alam semesta dari ketiadaan. Dalil akal yang pertama yang menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala adalah penciptaan alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala ciptaan seharusnya mengharuskan adanya yang menciptakan, dan segala perbuatan mengharuskan adanya pelakunya. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil penciptaan, maka menjadi sebuah keharusan bahwa di sana ada zat yang telah menciptakan, seperti yang dikatakan tadi dibahas atau sebelumnya mengenai tentang kue. Kue itu kan pasti ada yang membuatnya, tidak ujuk-ujuk ada, kecuali kita membeli. Meskipun kita membeli, tapi tetap ada yang membuatnya gitu. Begitupun dengan alam semesta, tidak semestinya langsung ada, pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya hanya Allah yang layak menciptakan alam semesta. Setelah kita ketahui bahwasanya alam semesta ini bersifat baru, dan kemudian yang baru pasti ada yang menciptakan, maka pertanyaan, siapakah yang menciptakan alam semesta dari yang tadinya tidak ada menjadi ada? Jawaban dari pertanyaan ini hanya ada dua kemungkinan. Alam semesta sendirinya yang telah menciptakan dirinya sendiri, atau zat lain di luar dari alam semesta yang menciptakannya. Secara logika tidak mungkin alam semesta menciptakan dirinya sendiri, karena proses penciptaan menghajatkan atau mengharuskan adanya perbuatan atau yang melakukannya. Sementara jika alam semesta belum ada, bagaimana dia akan berbuat? Maka tinggal kemungkinan kedua yang berlaku, bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh zat luar biasa, yaitu alam semesta itu sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di sini ada tauhidillah atau mengesahkan Allah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahhada yuwahhidu tahwidan, yang arti harfiahnya yaitu menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa tauhidillah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidillah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang pembahasan selanjutnya ada rububiyatullah. Di dalam rububiyatullah ini ada 4 bagian atau 4 anak. Yang pertama ada pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menerapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Yang selanjutnya di sini ada pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 57 yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka makan kepadaku. Yang ketiga di sini ada pemilik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya atau tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki,
dan mengajab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, Raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yang artinya pemilik hari pembalasan. Yang selanjutnya tadi rububiyatullah, sekarang mulkiyatullah. Mulkiyatullah juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 196 yang artinya sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan melindungi orang-orang yang soleh. Yang ketiga ada pembuat hukum, yang kedua ada pembuat hukum, ketiga pemerintah, dan yang keempat yang dituju. Yang selanjutnya ada al-haya fi zilalil tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zat Allah adalah keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri. Pengertian ini merupakan terjemahan dari kata zat yang paling mendekati maksud yang benar adalah eksistensi. Istilah ini dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Segala yang ada disebut zat. Yang kedua, sifat Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu melekat pada diri Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hambanya terasa lebih dekat kepadanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala berjumlah 20 terbagi menjadi 4 bagian. Yang selanjutnya yaitu nama-nama Allah. Ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah, baik lagi baik. Nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam atau Al-Qur'an. Dan nama-nama Allah yang indah itu berjumlah 99. Yang selanjutnya ada af'al atau perbuatan Allah. Af'al Allah adalah perbuatan Allah, bahwa segala yang ada yaitu alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan lainnya merupakan af'al Allah. Maksud af'al di sini adalah perbuatan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam tauhid. Yang pertama ada at-tauhidul asma was sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dengannya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa tahrif. Yang kedua ada at-tauhidu ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengayur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak madarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Yang ketiga di sini ada at-tauhid uluhiyah. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan, baik yang zahir atau terlihat maupun yang batin atau tidak terlihat. Itu artinya kamu beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 yang artinya tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah selain Dia yang memperkasa lagi maha bijaksana. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.